Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyentuh. Saudara-saudara yang terkasih, melanjutkan renungan seri Prapaskah, masih mengulas tentang nasihat dari Paus Fransiskus tentang puasa rohani. Kali ini kita akan merefleksikan firman Allah terkait dengan berpuasa dari perasaan tertekan dan menggantinya dengan doa. Setiap orang pernah merasa tertekan, atau dalam bahasa lain, stres. Pasti kita pernah stres, mungkin saat ini kita juga sedang stres. Jiwa kita tertekan. Entah karena masalah pribadi, entah karena masalah keluarga, entah karena masalah pelayanan, entah karena pekerjaan, maupun dalam pergaulan kita setiap hari. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi stres atau tertekan. Para ahli kesehatan menyebutkan bahwa stres terjadi manakala manusia menghadapi ancaman dalam hidupnya. Dan tubuh kita, termasuk otak kita, akan merespons dengan mengeluarkan sebuah hormon yang disebut dengan kortisol, dikenal dengan hormon stres. Ketika hormon ini diproduksi dalam tubuh kita, maka tekanan darah kita akan naik, jantung kita akan berdegup kencang, dan kemudian metabolisme kita tidak akan seimbang. Itulah mengapa orang yang stres, perasaannya tidak tenang, serba gemerungsung. Dan stres itu terjadi manakala kita menghadapi ancaman dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, lantas bagaimana kita bisa mengurangi atau berpuasa dari perasaan tertekan ini? Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Mazmur pasal 42 ayatnya yang kelima mempersaksikan bagaimana pemazmur juga stres. Terungkap dalam ayat yang kelima, berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur berteriak kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dengan kata lain, mengapa aku mengalami stres? Mengapa ada gelisah dalam diriku? Mazmur ini ditulis di saat pemazmur mengalami kerinduan kepada Allah, yang di ayat yang pertama disebutkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pada saat itu, kehidupan pemazmur sedang merasa tertekan, seperti rusa yang kehausan dan merindukan kelegaan, yaitu air. Kembali ke ayat 5, pemazmur mengatakan, berharaplah kepada Allah. Ia mengatakan kepada jiwanya sendiri, berharaplah kepada Allah. Jadi penting bagi kita untuk berharap kepada Allah. Dengan keyakinan ini, kita bisa ditolong untuk tidak terlalu merasa tertekan, karena di dalam Allah selalu ada harapan. Saudara-saudara, entah apa ancaman yang saat ini kita hadapi. Mungkin kita merasa khawatir akan masa depan kita. Mungkin kita terancam karena bencana alam. Mungkin kita merasa terancam karena keadaan ekonomi kita sedang bergoncang. Mungkin kita merasa terancam karena masa depan kita seolah-olah tidak pasti. Karena ada masalah yang belum juga bisa kita selesaikan dengan tuntas. Mungkin kita terancam karena takut rancangan demi rancangan kita
tidak bisa dijalankan dengan baik, dan ancaman demi ancaman yang lain. Di saat kita terancam, tertekan, dan stres itu, maka mari kita berdoa. Seperti kata Paus Fransiskus, berpuasa, merasa tertekan, dan gantilah dengan doa. Di dalam doa itu, jiwa kita berharap kepada Allah. Karena apa? Di dalam Tuhan selalu ada masa depan dan selalu ada harapan. Seperti rusa yang haus, jiwa kita pun juga haus akan jamahan kasih Allah. Mari kita belajar bersama berpuasa stres dan menggantinya dengan doa kepada Allah. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.